Ya kalau boleh dibilang artis racing ya begitu ya. Iya. Mas Indra, kalau boleh cerita, karena sudah setahun lamanya menderita sakit ini kan, terakhir berkomunikasi dengan Olga Syahputra itu kapan dan seperti apa sih komunikasinya Mas Indra dengan dia? Jadi waktu itu sebelum dia sakit di Rumah Sakit Pondok Indah, jadi 2 minggu sebelumnya, nah makanya sudah sakit ya. Terus kemudian udah mulai dia punya ada steroid ya di lehernya itu kan bergendol gitu kan, terus udah mulai membaik. Terus dia sempat SMS-an sama saya, "Bukti kok kamu nggak nengok-nengok aku sih," katanya gitu. "Oh ya udah sini aku tengokin, cek ke rumah deh ya." Nah, saya ke rumah dia, ternyata nggak ada dianya. Terus dia, aku telepon kan, ternyata dia ada di stasiun TV lain. Dia bilang katanya, "Saya udah kerja lagi." Lah katanya mau ditengokin, tapi ini kamu malah kerja gitu. Terus ya tahu sendiri kan Bukti kalau TV nggak ada Olga, nggak rating katanya gitu. Nah itu ketika kemudian terakhir komunikasi, ada nggak pesan yang tersirat dari Olga buat Indra Bekti khususnya mungkin? Ya nggak ada sih, maksudnya ya orangnya kan suka humor ya. Udah dari situ, ya udah kapan ngasih aku nengok lagi ya. Tuh. Udah terakhir dari situ, terus kemudian saya dengar 2 minggu setelah saya terakhir ngobrol di telepon itu, dan saya melihat dari Instagram orang, dari chat orang, foto bahwa Olga masuk di Rumah Sakit Pondok Indah kan? Iya. Itu masih orang masih foto-foto tuh. Nah setelah itu ternyata akhirnya dibawa ke Singapura. Dan itu saya belum sempat tengok lagi. Jadi selama di Singapura belum pernah ketemu ya Mas Indra? Belum pernah ketemu, malah saya didatengin lewat mimpi terus. 8 kali saya mimpi. Ini saya 2 hari kemarin baru terakhir saya dimimpiin sama dia. Mimpi seperti apa Mas Indra Bekti? Mimpi yang pertama, dia marah kenapa aku nggak ditengokin, kenapa dia nggak nengokin, kenapa aku nggak nengokin Olga. Terus kedua, ketemuan kita main, ketiga sampai akhirnya terakhir. Yang terakhir itu dia ngobrol sama saya, terus dia ada di TV gitu, di TV dia sehat, saya lihat dia di TV itu saya kok kayaknya udah sehat gitu. Mas Indra, mungkin komunikasi mungkin tidak bisa dilakukan saat Olga atau almarhum ini ada di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, mungkin Mas Indra inginnya apa sih yang ingin diberikan kepada Olga Syahputra selama perjuangannya mungkin? Iya benar. Jadi selama ini tuh udah luar biasa gitu dah, untuk menghidupi keluarganya ya. Mimpi dia untuk bisa mendapatkan jalannya itu, apa yang dia inginkan itu dia sudah dapatkan. Sampai akhirnya dia harus jatuh sakit ya, karena kalau menurut aku dia kerjanya luar biasa gitu, dari pagi sampai malam tuh gak istirahat, dan ya demi mendapatkan dan demi untuk keluarganya juga, menghidupi keluarganya. Ya aku cuma pengen bilang bahwa saya sayang banget ya sama Olga, dan salut banget sama perjuangannya, dan saya bilang bahwa termasuk komedian terhebat yang pernah ada di Indonesia juga. Itu saya bisa disandingkan dengan artis-artis yang luar biasa lainnya di Indonesia. Baik, ada ucapan mungkin kepada keluarga yang saat ini belum bisa dihubungi mungkin Mas Indra? Ya, saya secara pribadi ingin menyampaikan rasa duka kita yang terdalam atas meninggalnya Olga Syahputra. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, dan untuk keluarganya ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang tabah, yang sabar Mas Indra Bekti, mudah-mudahan segera bisa mendoakan Olga bersama-sama di tanah air, di kediamannya. Ya, terima kasih Mas Indra, selamat malam. Terima kasih Bekti, selamat malam. Baik, kita lanjutkan lagi nanti informasi terbaru dari Rumah Sakit Mount Elizabeth bersama dengan rekan saya Alan Esther. Sesaat lagi, tetap bersama kami.
Kita langsung akan menuju ke Rumah Sakit Mount Elizabeth. Sudah ada rekan saya Olan Esther di sana. Olan Esther, bagaimana perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Mount Elizabeth setelah berita Olga Syaputra meninggal dunia? Ya, Balkis dan pemirsa, pada hari ini kita ketahui bahwa Indonesia mendapatkan kabar duka yang datang dari Singapura, di mana komedian dan juga presenter asal Indonesia yang selama 1 tahun terakhir mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura pada sore hari ini telah berpulang. Tepatnya pada pukul 16:17 waktu Jakarta atau sekitar pukul 17:17 waktu Singapura di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Dan sampai informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, jenazah masih disemayamkan di rumah sakit ini dan baru akan dipulangkan ke tanah air pada besok pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat menggunakan kapal atau pesawat Garuda ataupun Singapura Airlines. Meski memang sampai saat ini belum ada informasi dari keluarga terkait kepastian ini, karena sesuai informasi yang kami dapatkan dari kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura menyatakan sampai sejauh ini KBRI belum mendapatkan informasi atas meninggalnya Olga Syaputra. Namun jikalau benar, perusahaan atau jasa layanan pengantar jenazah yang memang hanya satu yang akan mengantarkan dari Singapura menuju ke Jakarta dijadwalkan pada pukul 6 pagi besok hari. Dan saat ini memang di depan pintu utama Rumah Sakit Mount Elizabeth terlihat cukup sepi. Namun cukup berbeda suasananya jika dibandingkan dengan pintu di pintu yang lain di samping. Ini memang sudah ada sekitar 10 hingga 15 warga negara Indonesia yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Mount Elizabeth untuk melihat langsung atau mendengarkan kepastian akan informasi meninggalnya Olga Syaputra. Sudah bersama-sama dengan saya salah seorang warga negara Indonesia yang pada kesempatan ini sementara rawat jalan, Pak, ya, di rumah sakit yang sama. Ya. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Bapak Husni Tamrin. Ya, Pak Husni, bisa diceritakan dulu Bapak informasi terkait meninggalnya Olga Syaputra dapat tahu dari mana, Pak? Ya, ini tadi kita kan kebetulan lagi nganter istri saya berobat di Mount Elizabeth. Sebenarnya kemarin ya sudah selesai kita kontrolnya aja. Kemudian ini tadi pas jalan-jalan di Orchard Road, kita dapat broadcast dari teman-teman bahwa Olga Syaputra meninggal. Jadi kita sendiri sangat kehilangan. Saya sendiri bersama anak-anak saya sangat salah satu penggemar lah dari Olga Syaputra gitu. Tapi mengenal secara pribadi atau hanya fans yang hanya tahu Olga dari tayangan televisi begitu, Pak? Selain dari televisi, kita pernah ketemu langsung sama Olga Syaputra. Kebetulan waktu itu ada acara pernikahan anak dari salah seorang customer saya. Itu Olga kebetulan langsung live, jadi dia jadi host di sana. Gitu. Pak Husni, tadi kan Bapak bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain ya, Pak, ya? Ada sekitar 10 orang di pintu samping. Iya. Sudah berusaha masuk dan menanyakan terkait kepastian informasi meninggalnya Olga Syaputra? Saya sempat ketemu beberapa wartawan ya, salah satu wartawan Jawa Post, ada beberapa orang Indonesia yang kebetulan mungkin lagi jalan di sekitar Mount Elizabeth ini. Memang banyak dari beberapa orang Indonesia lagi di tempat keluar di pintu samping di Mount Elizabeth. Salah satu mengkonfirmasi apakah benar Olga meninggal atau enggak itu. Pak, kalau kita tahu kan ini walaupun kita berada di Singapura, tanah air sangat merasa kehilangan sosok yang sangat humoris, komedian, presenter, salah satu aset bangsa telah berpulang pada sore hari ini. Bapak sendiri mengenal sosok Olga Syaputra seperti apa, Pak? Ya, kita mengenal sosok Olga Syaputra, salah satu komedian yang sangat terkenal ya, sangat menghibur dunia hiburan di Indonesia, dan saya sendiri sering sekali dan suka untuk acara-acara yang dibawakan oleh Olga, kemudian Raffi Ahmad dan teman-temannya di acara dahsyat segala macam. Nah, kita sendiri ya sangat kehilangan dengan meninggalnya Olga. Ya, mudah-mudahan
Olga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Terima kasih banyak Pak Husni dan keluarga dan Balkis dan pemirsa. Memang sampai sejauh ini kami masih berusaha mengkonfirmasi atau menanyakan langsung dengan pihak keluarga ataupun manajer dari Olga Syahputra yang berada di dalam rumah sakit Mount Elizabeth ini. Namun sejauh ini kami belum berhasil karena dari sistem pengamanan di rumah sakit ini juga cukup ketat sehingga kami dari awak media tidak diperkenankan masuk atau untuk mengambil peliputan di bagian dalam rumah sakit. Demikian untuk sementara, kami kembalikan dulu ke Anda, Balkis. Olen Esther melaporkan langsung dari RS Mount Elizabeth. Terima kasih, kita akan kembalikannya untuk perkembangan terbaru. Terima kasih Olen. Dan kita akan lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam dengan apa yang terjadi hari ini, bahwa proses antara DPRD dan Ahok masih terus berlanjut. Kali ini ada sebuah kutipan yang cukup penting. Ini soal etika. Apakah benar laju etika Ahok ini terganjal oleh etika? Kita sudah bersama dengan 3 narasumber saya di sini. Sudah ada Bang Emrus Syabung, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Delami Firdaus. Saya panggilnya Bang Firdaus aja nih ya. Ini